Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Lutfi Adam, NIM 2019 Saya akan menjelaskan materi tentang sejarah berdirinya Muhammadiyah. Yang pertama, waktu dan tempat berdirinya Muhammadiyah. Waktu dan tempat berdirinya Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan 18 November 1912. Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Kampung Kauman di daerah istimewa Yogyakarta. Selanjutnya yaitu faktor eksternal dan faktor internal berdirinya Muhammadiyah. Yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal yang mendorong berdirinya Muhammadiyah adalah yang pertama, rusaknya, hinanya umat Islam dalam bidang sosial, baik dalam bidang politik, ekonomi, kebudayaan, serta keagamannya. Selanjutnya, tidak tegaknya hidup dan kehidupan agama Islam dalam diri orang dan masyarakat. Tidak bersihnya Islam akibat bercampurnya dengan berbagai macam faham sehingga timbulnya bid'ah dan syirik. Selanjutnya, kurang adanya persaudaraan dan persatuan umat Islam dalam membela kepentingan Islam. Selanjutnya, belum selesai dan rampungnya perjuangan para wali dalam pengembangan agama Islam di Indonesia. Selanjutnya adalah faktor eksternal berdirinya Muhammadiyah. Beberapa faktor eksternal yang juga mendorong berdirinya Muhammadiyah yaitu yang pertama, adanya pengaruh gerakan reformasi purifikasi yang dipelopori oleh Jamaluddin Al-Ghafani, Muhammad Abduh, serta Muhammad Abdul Wahab. Yang kedua, kegiatan-kegiatan Kristening politik, yaitu usaha-usaha, misi, dan zending yang dimaksudkan mengkristenkan umat Islam Indonesia. Yang ketiga, adanya penjajahan kolonialis yang membelenggu umat Islam Indonesia dan presentasi kebudayaan Barat, sehingga menimbulkan sikap acuh tak acuh, bahkan mencemooh Islam dari kalangan pelajar Indonesia dan akibat-akibat negatif lainnya. Selanjutnya, pelajaran-pelajaran yang diambil dari Kiai Haji Ahmad Dahlan selaku pendiri organisasi Islam, yaitu organisasi Islam Muhammadiyah. Saya mengutip dari Kiai Haji Hajid, alumni Pondok Pesantren Temas sekaligus murid termuda dari Kiai Ahmad Dahlan, pernah menuliskan filsafah dari Kiai Dahlan. Hajid menuliskan ada 7 falsafah Kiai Haji Ahmad Dahlan berupa ajaran dan wejangan yang dapat mengatasi permasalahan yang ada di tengah masyarakat. Dari beberapa falsafah ini diambil langsung dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang pertama, kita manusia ini hidup di dunia sekali untuk bertaruh, sesudah mati akan mendapat kebahagiaan atau kesengsaraan. Kedua, kebanyakan di antara manusia berwatak angkuh dan takabur. Mereka mengambil keputusan sendiri-sendiri. Yang ketiga, manusia itu kalau mengerjakan sesuatu apapun sekali, 2 kali, berulang kali, maka kemudian akan menjadi biasa. Kalau sudah menjadi kesenangan yang dicintai, maka kebiasaan yang dicintai itu sukar untuk diubah. Sudah menjadi tabiat bahwa kebanyakan manusia membela adat kebiasaan yang telah diterima, baik itu dari sudut keyakinan atau itikat perasaan, kehendak maupun amal perbuatan. Kalau ada yang akan merubah, mereka akan sanggup membela dengan mengorbankan jiwa dan raga. Demikian itu karena anggapannya bahwa apa yang dimiliki adalah benar. Falsafah selanjutnya, manusia perlu digolongkan menjadi satu dalam kebenaran. Bersama-sama menggunakan akal pikirannya untuk memikirkan bagaimana sebenarnya hakikat dan tujuan manusia. Hidup di dunia harus mengerjakan apa dan mencari apa dan apa yang dituju.
manusia harus mempergunakan pikirannya untuk mengoreksi soal itikat dan kepercayaannya, tujuan hidup, dan tingkah lakunya mencari kebenaran sejati. Karena kalau hidup di dunia hanya sekali, ini sampai sesaat. Akibatnya akan celaka dan sengsara selama-lamanya. Falsafah selanjutnya adalah setelah manusia mendengarkan pelajaran-pelajaran fatwa bermacam-macam, membaca beberapa tumpuk buku, sekarang kebiasaan manusia tidak berani memegang teguh pendirian dan perbuatan yang benar karena khawatir kalau kebenaran akan terpisah dari apa-apa yang sudah menjadi kesayangannya. Khawatir akan terpisah dengan teman-temannya. Pendek kata, banyak kekhawatiran dan akhirnya tidak berani mengerjakan barang yang benar. Kemudian hidupnya seperti makhluk yang tak berakal. Asal hidup tidak menempati kebenaran. Selanjutnya, kebanyakan pemimpin-pemimpin rakyat belum berani mengorbankan harta, benda, dan jiwanya untuk berusaha tergolongnya umat manusia dalam kebenaran. Malah pemimpin-pemimpin itu biasanya memperalat manusia yang bodoh dan lemah. Dan yang terakhir adalah pelajaran terbagi atas 2 bagian, belajar ilmu, pengetahuan dan teori, dan belajar amal. Mengerjakan atau mempraktekkan semua pelajaran harus dengan cara sedikit demi sedikit, setingkat demi setingkat. Demikian juga dalam belajar amal, harus bertingkat. Kalau setingkat saja belum dapat mengerjakan, tidak perlu ditambah. Dari beberapa falsafah ini bisa diaplikasikan atau bisa diambil intisarinya untuk menjadi landasan kita. Seperti yang tadi disebutkan bahwasanya untuk apa kita hidup, itu bisa menjadi pertanyaan terbesar. Tujuan hidup manusia itu sebenarnya untuk apa? Untuk kehidupan semata atau untuk kehidupan selanjutnya, atau untuk kehidupan berbakti kepada kedua orang tua dan mengabdi kepada nusa dan bangsa, dan mengabdi menjadi Abdullah, yaitu hamba Allah. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.